Minggu lalu saya bertanya kepada kalian apa yang kalian ingin tahu tentang Republik Ceko. Dan terima kasih banyak, saya dapat sangat banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya saya tidak bisa membalas semua pertanyaan itu dalam satu video. Tapi hari ini saya mau membahas pertanyaan-pertanyaan tentang berpacaran di Ceko dan juga tentang standar kecantikan di Ceko. Sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana cara mendekati wanita Ceko? Oke, itu menurut saya pertanyaan yang sangat susah ya. Ya, tapi saya harus bilang bahwa ya saya sebagai wanita, saya tidak tahu mungkin beberapa wanita di Ceko punya pendapat yang berbeda, tapi menurut saya yang paling penting laki-laki memperhatikan perempuan atau wanita itu, tapi bukan dengan cara yang sama seperti di Indonesia, karena kami di sini lebih mandiri. Jadi walaupun saya mau diperhatikan, saya juga mau merasa seperti saya mampu melakukan semuanya sendiri. Jadi saya tidak suka kalau seperti laki-laki selalu mau bantu saya dengan sesuatu, atau saya juga tidak suka kalau dia selalu bertanya tentang perasaan saya. Itu tidak terlalu biasa di sini ya. Ya tentu saja kalau saya butuh bantuan, saya akan minta bantuan dari laki-laki itu, dan saya berharap bahwa dia akan membantu saya. Tapi menurut saya kebanyakan wanita di Ceko ingin punya pasangan yang tahu bahwa perempuan itu mandiri, bisa urus semuanya, dan seperti percaya terhadap perempuan itu. Tapi kami juga butuh dukungan dari pacar atau dari suami. Jadi misalnya kalau saya rekam video dan saya upload video di YouTube, saya pasti mau pacar saya nonton, saya mau dia tahu apa yang saya lakukan, saya mau dia mendukung saya. Itu hal-hal yang sangat penting. Dan juga kami suka habiskan banyak waktu bersama, tapi bukan hanya duduk di rumah atau di kafe. Banyak wanita di Ceko atau perempuan di Ceko suka olahraga atau sukanya jalan-jalan, dan kami ingin lakukan ini bersama pasangan kami ya. Jadi misalnya naik sepeda atau naik gunung atau jalan-jalan sama anjing atau naik inlines atau apa saja. Oh ya, dan kami biasanya tidak suka cari pacar di internet lewat sosmed. Jadi kami pasti tertarik dengan orang yang kami benar-benar ketemu, dan kami tidak gampang percaya sama orang yang kami ketemu di internet ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Bahas agama dan pacaran di Ceko. Kalau agama saya akan bahas dalam video yang lain. Kalau tentang pacaran, berpacaran itu sesuatu yang sangat biasa di Ceko. Kalau berhubungan intim itu dilarang di bawah umur 15 tahun. Ya, jadi biasanya banyak anak-anak remaja, banyak orang yang sudah umur 13-15 tahun, pasti mereka sudah punya pengalaman dengan berpacaran, tapi hanya berpacaran yang seperti jalan-jalan bersama, dan itu seperti cinta pertama ya sebenarnya. Jadi mungkin hanya ya paling mereka bercium, tapi hanya ciuman yang sederhana. Tapi kalau sudah umur 15 tahun, mereka sudah boleh berhubungan intim. Jadi banyak orang pertama kali seks di Ceko saat mereka umur 15-17 tahun. Dan itu normal, itu oke. Ya, sebelum menikah. Ya, sebenarnya dulu waktu di sini masih ada banyak orang Kristen, mungkin ada juga banyak keluarga di mana itu dilarang sebelum nikah. Tapi sekarang karena zaman modern, itu bukan masalah. Kalau ada yang mau berpacaran dan berhubungan seks, dan dia sudah umur 15 tahun ke atas,
dia boleh. Dan bahkan kalau di Ceko, kalau ada orang yang sudah umur 15, 16, 17 tahun, kalau dia punya pacar dan pacarnya sudah berkenalan dengan orang tua dengan orang tuanya, nanti misalnya pacarnya bisa menginap di rumah. Jadi misalnya ada perempuan, dia akan membawa pacarnya ke rumah, dan pacar itu berkenalan dengan orang tuanya, dan nanti pada malam pacarnya boleh menginap di kamar perempuan itu. Sebenarnya waktu saya punya pacar, waktu saya umur 17 tahun dan kami datang ke nenek saya, buyut saya. Buyut saya bilang tidak boleh tidur di satu kamar ya bersama. Tapi itu mungkin karena buyut saya sudah umur 90 tahun. Tapi kalau nenek saya atau orang tua saya tidak pernah ada masalah karena mereka tahu mereka juga punya pengalaman seperti itu. Dan yang saya sudah bilang pacaran itu sangat biasa di sini. Yang penting tidak hamil. Pertanyaan yang ketiga, orang Ceko biasanya menikah umur berapa? Ya menurut saya mungkin 25 sampai 30 tahun. Tapi mungkin ada juga yang tidak mau menikah sama sekali. Misalnya kalau adik saya, dia sekarang 25 tahun dan dia sudah punya anak yang umur 1 tahun, dan mereka tinggal bersama sama pacarnya, mereka belum ada rencana menikah. Saya tidak tahu, kalau menurut saya pernikahan itu sesuatu yang indah sekali. Tapi saya sebenarnya juga pernah diajarkan oleh ibu saya bahwa kalau kita jatuh cinta, kita tidak boleh langsung menikah karena kita harus tinggal sama pacar kita selama mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau ya mungkin lebih, supaya kita benar-benar tahu sifatnya, supaya kita tahu kalau tinggal sama orang itu seperti apa, seperti kalau dia marah dia seperti apa, kalau apakah dia suka membersihkan rumah atau tidak. Karena jujur ya, kalau kita hanya berpacaran dengan seseorang dan kita ketemu hanya di luar, kita tidak bisa benar-benar tahu sifatnya seperti apa. Karena dia pasti berusaha terlihat paling bagus, paling baik, paling pintar, paling ganteng, cantik, ya. Karena itu hanya tentang keluar dari rumah, habiskan waktu 2 jam bersama dan pulang. Tapi kalau kita tinggal dengan seseorang, kita baru tahu bagaimana dia urus rumah, apakah dia malas. Saya sebenarnya punya banyak teman yang menikah waktu mereka umur 20 atau 21 tahun. Tapi saya juga punya banyak teman yang sudah punya anak dan belum menikah. Dan salah satu alasan itu mungkin bahwa ada teman saya perempuan dan dia hamil. Itu kecelakaan ya, itu tidak direncanakan. Dan dia hamil, dan saat dia punya perut besar, dia belum melahirkan, dia tidak mau menikah karena dia merasa seperti kalau nanti di upacara pernikahan dia tidak akan terlihat cantik karena perutnya, karena mungkin tambah gemuk. Jadi dia mau melahirkan dan setelah itu baru menikah. Tapi kalau kita punya anak, itu pasti butuh banyak uang. Jadi nanti itu susah kalau mau menikah, mau bayar pernikahan, mau bayar semuanya. Jadi mungkin banyak orang, mereka hanya tunggu masa depan yang lebih bagus, lebih pantas. Ya, jadi mungkin mereka nanti menikah kalau anaknya sudah umur 5-6 tahun. Atau mungkin mereka tidak mau menikah sama sekali. Ya, itu beda-beda ya. Pertanyaan selanjutnya. Kak, jadi bule Eropa punya kulit putih enak tidak? Suka kulit coklat atau bule putih? Kalau di sini, kulit yang sedikit coklat, lebih coklat, itu lebih bagus. Karena kalau menurut kami, orang yang punya kulit yang terlalu putih, itu seperti dia sakit. Dia terlihat sakit. Atau dia terlihat malas karena dia tidak pernah keluar rumah. Ya. Jadi kalau pada musim panas ada banyak wanita yang suka habiskan waktu di luar, mereka berjemur, mereka pakai bikini supaya kulit mereka
lebih coklat. Dan kalau pada musim dingin, karena kita tidak bisa berjemur di sini ya karena terlalu dingin, jadi mereka ada banyak wanita yang pergi ke solarium. Solarium itu tempat yang terlihat seperti peti mati. Dan kita berbaring di dalam, dan di sana ada lampu UV yang biru itu, jadi kita bisa tambah coklat ya. Tapi saya belum pernah coba itu karena menurut saya itu tidak begitu sehat, dan juga karena itu mahal ya, dan saya pasti juga bosan berbaring di sana. Apalagi kalau orang yang berkulit putih datang ke Indonesia, dia pasti menderita di sana. Karena contoh ya, saya pernah datang ke pantai, saya habiskan di sana mungkin hanya 2 jam, saya bahkan tidak pakai bikini, saya tidak berjemur, saya hanya duduk di sana pakai baju lengan pendek dan mengobrol sama teman-teman. Dan setelah itu, saya pulang dan kulit saya langsung merah. Dan itu panas sekali ya. Dan hari kemudian itu panas seperti kita bahkan tidak bisa sentuh kulit itu. Dan hari ketiga, kulit saya mulai menggelupas. Saya terlihat seperti ular yang mau ganti kulit. Ya. Dan itu sakit sekali, itu terbakar. Jadi kalau saya bisa pilih, saya pasti mau kulit saya lebih hitam. Supaya saya bisa jalan-jalan di Indonesia tanpa masalah. Oke, dan pertanyaan yang terakhir. Negara Eropa Timur terkenal ceweknya cantik-cantik. Tidak sedikit yang menjadi top model di negara-negara luar. Apakah kalian sadar dengan hal itu? Seperti apa standar kecantikan di negara-negara sana atau Ceko khususnya? Kalau di sini kami biasanya bilang bahwa perempuan yang paling cantik dia krev amliko, artinya darah dan susu. Dan itu artinya dia tidak terlalu kurus, tapi juga tidak terlalu gemuk, dan dia juga tidak terlalu putih atau pucat ya. Karena kalau pucat pasti dia terlihat yang saya sudah jelaskan, malas atau sakit. Dan saya tadi bertanya kepada beberapa teman saya, laki-laki, siapa yang menurut mereka paling cantik di Ceko? Dari semua model, aktris atau juga orang yang lain ya, dari semua wanita yang terkenal di Ceko, siapa yang paling cantik? Jadi bapak saya pilih Olga Shoberova. Dia sekarang sudah umur 78 tahun, tapi waktu dia muda dia dianggap salah satu wanita yang paling cantik di Ceko. Dan teman-teman yang seumur saya, mereka juga bilang Jana Brejchová, Libuška Šafránková, Jitka Čvančarová dan Alena Verešová. Itu. Oke, itu saja. Saya berharap kalian dapat jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kalian dan kalian puas dengan jawaban itu. Saya juga berharap kalian suka video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan juga menulis komentar di bawah karena saya ingin tahu apakah menurut kalian wanita-wanita yang tadi saya sebutkan, apakah menurut kalian mereka cantik atau tidak cantik. Iya, bilang saja, saya pasti penasaran, saya mau tahu. Dan nanti minggu depan saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan tentang agama. Ya, oke, terima kasih. Dadah!